Previously on... Jumpa lagi dengan channel kita ya Gaas. Kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah Superman. Oke, langsung saja pada alurnya. Kembaran Jonathan mencoba untuk mendekati Jonathan yang baru tiba ke tempat itu. Jordan berusaha menolong kakaknya, namun terjangannya justru membuat ia terlempar dan tak bangun lagi. Kembaran Jonathan segera memaksa Jonathan untuk menyatukan tubuh mereka. Saat itu Superman melintas di pertambangan dengan kecepatan super. Ia lalu menabrakkan dirinya ke arah penyatuan dua tubuh kembar itu. Terjadilah ledakan yang sangat keras di tempat itu. Kembaran Jonathan melihat kegagalan itu, langsung secepatnya kabur. Di dalam rumah, seluruh anggota keluarga Clark mencoba mendiskusikan masalah barusan. Jonathan saat ini seperti mengalami kebekuan otak dan mengalami penglihatan aneh seperti yang dialami ayahnya dulu. Clark mencoba menenangkan Jonathan dan mengatakan bahwa itu tanda kemunculan kekuatan super dalam dirinya. Clark lalu mendekati Jonathan dan mengungkapkan bahwa ia sangat mencintainya. Clark berharap mereka tak berselisih paham nantinya dan jika ada masalah untuk selalu membicarakan dengannya. Louis menghampiri Jordan yang terus saja mengirim pesan kepada Sarah. Louis menyarankan pada Jordan untuk menulis surat tentang apa yang ia rasakan saat ini. Karena dengan menulis surat, Jordan bisa lebih menurunkan emosinya. Mendadak Henry datang ke peternakan karena sebelumnya Louis memintanya untuk datang. Clark pun menceritakan kisahnya selam berada di bumi persegi kepada Henry. Mendadak mereka mendengar suara Jonathan yang merasakan sakit di kepalanya. Jonathan mengatakan jika kembarannya saat ini tengah berada di sebuah jalan raya. Tak menunggu lama, Clark pun segera melesat ke sana. Dilihatnya kembaran Jonathan tengah berdiri di seberang jalan. Saat Clark berjalan menghampiri, tiba-tiba Lana melintas dan menubruk tubuhnya. Lana sedikit terkejut bertemu dengan Clark. Ia lalu menanyakan kabar keadaannya saat ini. Clark mengatakan semua baik-baik saja. Lalu ia meminta maaf karena ada urusan penting saat itu. Lana merasakan ada keanehan dalam siri Clark saat ini dan ia pun merasa ada kesibukan lain. Akhirnya mereka pun berpisah dan saat Clark menoleh ke posisi Jonathan saat itu, ia sudah tak berada di sana. Clark datang ke rumah dan langsung menemui Louis. Ia menanyakan apakah benar telah meninggalkan bumi selama 1 bulan lebih dan Louis menjawab bahwa kepergiannya saat itu berlangsung selama 33 hari. Lalu Clark menanyakan pada Louis adakah masalah lain saat ia pergi selam itu. Louis lalu mengatakan bahwa Lana telah menjadi wali kota. Clark ikut bergembira mendengar hal itu. Kemudian Louis membawa Clark ke hadapan Jonathan dan membahas kasus Jonathan yang memakai Timor X Timor Kryptonite waktu itu. Karena masalah telah terselesaikan, Clark hanya meminta pada Jonathan untuk selalu terbuka kepada keluarganya. Henry mencoba menjelaskan masalah yang terjadi dengan Clark kepada Natalie. Natalie lalu bertanya kepada ayahnya apakah kekuatan Ellie nantinya akan mampu menghancurkan bumi. Henry meminta Natalie untuk tak pesimis dan Henry tak akan membiarkan hal itu terjadi. Henry meminta pada Natalie tak memikirkan hal buruk yang akan terjadi nantinya. Lana terlihat berkemas dan segera akan berpindah ke kantor wali kota. Sarah pun telah selesai membantu ibunya mengemas barang-barang bawaan. Lana bercerita bahwa ia bertemu dengan Clark dan merasa ada yang aneh dengannya. Dari dulu Clark selalu antusias jika bertemu dengannya. Kali ini Lana merasakan Clark tak seperti itu ketika malam tadi bertemu dengannya. Sarah juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya Jordan berkali-kali mengirimkan pesan dan tak satu pun ia balas. Kini giliran ia berkirim pesan, tak ada balasan kepadanya. Lana tak mau ambil pusing masalah itu. Lalu ia memberikan sebuah kunci mobil pada Sarah dan mengizinkan Sarah mengemudikan mobilnya sendiri. Sarah sangat bahagia mendengar hal itu dan ia segera pamit pada Lana untuk menuju kantor wali kota. Di teras, Jordan tengah sibuk menulis surat untuk Sarah. Jonathan keluar dari dalam rumah dan penasaran dengan apa yang dilakukan adiknya saat itu. Lalu ia merebut paksa surat yang sedang ditulis adiknya. Setelah membaca surat itu, Jonathan merasa bersimpati kepada adiknya. Dengan perasaan yang senang, Sarah mencoba mengemudikan mobilnya. Tak disangka kembaran Jonathan datang menghampirinya. Sarah sedikit heran dengan penampilan Jonathan waktu itu. Sarah mencoba meminta pendapat pada Jonathan mengenai mobil barunya. Jonathan seperti tak terkesan dengan mobil yang dikendarai Sarah saat itu. Mendengar jawaban itu, Sarah segera pamit untuk meneruskan niatnya pergi ke kantor wali kota.
Lana mendengar ada seseorang menuju ke rumahnya. Ia menyangka Sarah telah kembali ke rumah. Tak disangka yang datang ke rumahnya adalah Jonathan. Tanpa basa-basi, Jonathan lalu melayangkan kekuatannya ke tubuh Lana. Lana pun terlempar dan tubuhnya menabrak sebuah lemari kaca. Lana langsung tak sadarkan diri setelah itu. Louis datang ke kantor wali kota untuk menemui Lana. Di depan lobi ternyata ia bertemu dengan Sarah. Louis merasa bangga pada Sarah yang mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Dulu sewaktu seusia Sarah, Louis merasa tak sedewasa Sarah dalam menghadapi masalahnya. Sarah lalu menanyakan perubahan penampilan Jonathan yang ia lihat barusan. Jonathan saat ini terkesan berpenampilan seperti dalam film Matrix. Mendengar hal itu, Louis langsung pamit dan secepatnya pulang ke rumah. Sampai di rumah, Louis menceritakan pembicaraannya dengan Sarah pada Clark. Louis merasa khawatir kembaran Jordan mencari Lana saat itu. Clark mengatakan di dunia lain ada kembaran Lana yang menjadi sekutu Jonathan. Jordan terlihat protes kenapa ibunya menemui Sarah. Louis berkata pada anaknya bahwa saat ini tidak tepat untuk membahas masalahnya. John, Henry, dan Natalie ternyata telah selesai dengan proyek barunya. Setelah dilakukan uji coba, ternyata alat itu memerlukan energi yang lebih besar. Mereka pun sepakat untuk mencari tambahan energi ke tempat dulu Henry menemukan bahan untuk membuat kostumnya. Kembaran Jonathan menyandera Lana di suatu tempat. Ia lalu meletakkan banyak pecahan kryptonite di atas sebuah kompresor. Sarah terus saja mengkhawatirkan keadaan ibunya. Ia tak dapat jawaban ketika menghubungi telepon di rumah maupun ponselnya. Sekretaris Lana pun tak sampai sekarang tak mendapatkan kabar keberadaan Lana. Lalu Sarah memutuskan mencari informasi ke peternakan. Di dalam rumah, Jordan mengatakan pada Louis seharusnya ia memberitahu jika akan bertemu dengan Sarah. Louis lalu meminta maaf pada Jordan jika hal itu membuatnya kecewa. Tiba-tiba pintu luar rumah mereka diketuk seseorang. Dan ternyata setelah dibuka, Sarah terlihat kebingungan menanyakan keberadaan ibunya saat ini. Lalu Louis mempersilahkan Sarah masuk dan meminta Sarah untuk lebih tenang. Louis akan menelpon semua relasi Lana dan jika ada kabar ia akan memberitahukan pada Sarah. Jordan berusaha menyusul Sarah yang hendak pergi dari rumahnya. Ia memberikan sebuah surat untuk dibaca oleh Sarah. Sarah tak mau menerima surat itu karena pikirannya sedang kalut khawatir akan keadaan ibunya. Sepeninggal Sarah, Louis mendekati Jordan dan kembali meminta maaf. Jordan meletakkan surat yang dibuatnya di atas meja, lalu ia bergegas meninggalkan ibunya. Henry dan Natalie masuk ke ruang bawah tanah di pertambangan. Mereka akhirnya menemukan sebuah portal yang seperti diceritakan Clark kepadanya. Dari cerita Clark dan portal itu ada sebuah ruang yang hampa udara. Henry lalu meminta pada Natalie untuk meneruskan mencari tambahan sumber energi di tempat itu. Lana terbangun dari pingsannya. Ia melihat Jonathan berdiri di sudut ruangan dan menanyakan apa maksud semua ini. Jonathan berusaha mengatakan pada Lana bahwa ia bukanlah Jonathan yang disebutkan Lana saat ini. Lalu Jonathan mengatakan pada Lana bahwa Superman sebentar lagi akan datang ke tempat itu. Clark datang ke rumah dan memberitahu bahwa ia tak menemukan keberadaan Lana saat ini. Louis meminta Clark untuk lebih mengerti keinginan anak-anak sekarang ini. Mendadak Jordan datang dan memberitahu orang tuanya bahwa Jonathan mengalami sakit kepala lagi. Jonathan mengatakan saat ini melihat kembarannya berada di rumah jagal Combsville. Tak menunggu lama, Superman pun segera melesat ke tempat itu. Dengan sekali dobrak, pintu di ruangan Lana disekap langsung terbuka. Melihat kedatangan Superman, Jonathan mengeluarkan semburan api dari mulutnya yang membuat kompresor di sudut ruangan meledak. Dengan refleks, Superman langsung melindungi Lana dari ledakan itu. Naas bagi Superman dari ledakan itu, kryptonite yang diletakkan Jonathan di atas kompresor berhamburan mengenai tubuh Superman. Akibatnya Superman langsung lemas dan tubuhnya roboh ke lantai. John tahan tak cukup sampai di situ. Ia lalu mendekati Superman dan menancapkan sebuah kryptonite yang lebih besar ke tubuh Superman. Di dalam pertambangan, Henry dan Natalie dikejutkan dengan kedatangan kembaran Lana dari dalam portal. Belum sempat mereka bergerak dengan cepat, Lana langsung menyerang mereka. Di peternakan, Jonathan merasakan sakit kepalanya kambuh lagi. Ia melihat kembarannya sedang menuju ke tempat mereka. Jordan lalu bergegas keluar rumah. Ia akan menghadapi kembaran Jonathan kali ini. Saat mereka sudah berhadapan, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Lana mendekati tubuh Superman dan melakukan apa yang diminta Superman kepadanya. Ia mencabut semua kryptonite yang menancap di tubuh Superman. Dengan sedikit gemetar, Lana pun mulai mencabut kryptonite itu satu persatu. Jordan sempat kewalahan menghadapi kembaran Jonathan. Louis tak tahan melihat anaknya terpojok menerima banyak pukulan dari lawannya.
Ia berteriak meminta kembaran Jonathan menghentikan perbuatannya. Karena kembaran Jonathan tak menghiraukan teriakannya, lalu Louis coba berteriak sekuat tenaga untuk memanggil suaminya. Superman mendengar teriakan itu dan meminta Louis untuk melakukan lebih cepat lagi. Si pertambangan kembaran Lana juga telah membuat Henry tak berdaya. Ia mendekati Henry dan bersiap untuk membunuhnya. Pada saat yang tepat, Natalie datang dari arah belakang dan langsung menusuk pundak Lana dengan kristal O-ring yang banyak di tempat itu. Tak disangka Lana, setelah tertusuk kristal itu, Lana memutuskan kabur dari sana. Kembaran Jonathan menghajar Jordan habis-habisan. Louis makin khawatir melihat keadaan anaknya. Sementara itu, Lana telah berhasil mencabut semua kryptonite di tubuh Superman. Superman lalu bangkit dan membebaskan tali ikatan Lana. Ia meminta Lana untuk menunggunya di tempat itu. Di saat-saat terakhir, Jonathan pun melancarkan pukulannya bertubi-tubi. Namun kali ini energi Jonathan banyak terkuras di bawah matahari kuning di bumi bulat. Jordan menangkis serangan Jonathan lalu melayangkan pukulan keras yang membuat tubuh Jonathan melambung tinggi ke angkasa. Jordan akhirnya juga kehabisan energi, tubuhnya meluncur deras jatuh ke bawah. Saat itulah Superman datang dan mendaratkan tubuh Jordan dan Jonathan dengan selamat. Jordan dengan sisa tenaganya kembali memukul kembaran Jonathan hingga ia pingsan. Superman lalu mengantarkan Lana pulang ke rumah. Lana kini tahu bahwa Jonathan yang mencoba menyakitinya itu bukanlah Jonathan yang ia kenal. Superman akan menjelaskan semua masalah pada keluarga Clark. Superman meminta Lana tak perlu menjelaskan masalah ini ke siapapun. Tapi sepertinya Superman merasa Lana belum mengerti semuanya. Lalu Superman pun pamit pada Lana. Akhirnya Henry dan Natalie sampai ke rumah. Mereka dapat mengambil satu pelajaran untuk tak meninggalkan Palujika ke tempat itu lagi. Henry berpikir ia bisa melakukan sesuatu untuk menutup portal itu. Sementara Natalie tak mau kalah dengan memiliki rencananya tersendiri. Louis mengajak anak-anaknya berbincang di ruang dapur. Jordan meminta ibunya untuk meminta surat yang telah dibuatnya. Louis kini memahami apa yang menjadi isi hati mereka. Dalam surat itu, Jordan mencoba memberitahu Sarah akan kekuatan super yang dimilikinya saat ini. Clark datang ke rumah. Saat ini ia tengah bingung dan meminta persetujuan keluarga untuk membuka jati dirinya pada Lana. Ia takut Lana salah paham dengan kejadian kemarin. Tak disangka semua anggota keluarga menyetujui hal itu. Dalam sebuah perjalanan, mobil Lana dihentikan seseorang yang berdiri tepat di tengah jalan yang ia lalui. Ternyata dia adalah Clark yang mencoba untuk membicarakan masalah penting dengannya. Semula Lana tak ingin mendengar masalah apapun karena pikirannya benar-benar terkuras dengan masalah yang barusan dialaminya. Lalu Clark menjelaskan pada Lana bahwa ia juga ada pada kejadian itu. Perlahan Clark mundur beberapa langkah lalu ia pun menunjukkan pada Lana bahwa ia saat ini mengambang di udara. Kemudian Clark menghembuskan nafas beku ke arah sebuah pohon, seketika pohon itu pun langsung membeku di hadapan mereka. Saat itulah Lana menjadi tahu bahwa Clark sebenarnya adalah Superman. Sampai di sini episode kita kali ini. Semakin seru saja ya guys, dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.